Baik, pertanyaan yang mendasar dalam diskusi kali ini yaitu karena membedah buku. Bukunya karangannya Kiai Alawi Nurul Alam Al-Bantani, saya pengen bertanya ini, latar belakang kenapa Pak Kiai itu menulis buku yang menurut saya itu sangat tebal dan berat itu bukunya. Kalau tidak salah ratusan halaman dan babnya juga luar biasa. Silakan Pak Kiai. Ada 9 poin. Mengapa saya membuat buku ini? Yang pertama, buku ini dibuat atas kecintaan dan pembelaan terhadap kehormatan bangsa dan negara Indonesia. Yang kedua, buku ini dibuat untuk menjaga kehormatan dan kemuliaan para wali songo dan ulama penerus mereka. Yang ketiga, buku ini dibuat untuk menjaga dan menguatkan tesis ilmiah Ki Haji Ibrudin Utsman Al-Bantani tentang mu'allaqun fi nasabi Ba'alawi ila Rasulillah. Maksudnya adalah tentang terputusnya nasab Ba'alawi kepada Nabi Muhammad SAW. Yang keempat, dengan adanya buku ini diharapkan menambah energi untuk bangkit dan membuat ketegasan demi kebenaran. Yang kelima, agar umat Islam terhindar dari kesesatan dalam beragama. Yang keenam, meluruskan sejarah Nusantara, para ulama dan pahlawannya yang dibelokkan dari sejarah sebenarnya. Yang ketujuh adalah menyadarkan masyarakat Indonesia bahwa ancaman nyata bagi NU, NKRI, dan Pancasila masih ada dan akan terus berjalan. Yang kedelapan, membersihkan benalu dari nasab suci Nabi Muhammad SAW. 9, mempertahankan integritas, kredibilitas para kiai, ustadz, ajengan asli Nusantara atau bumi putra dari hinaan, caci maki, dan pengkastaan dari oknum Ba'alwi. Yang ke-10, bahwa pribumi wajib menjadi tuan rumah dan dihormati di negerinya sendiri. 11, menghapuskan perbudakan spiritual dan intelektual seperti zaman jahiliyah. Mungkin itu ada 11 poin yang menjadi acuan saya, niat saya untuk membuat buku tersebut. Data-data yang kita sampaikan insya Allah dapat dipertanggungjawabkan. Karena kita tidak asal, karena ini kan ingin menguatkan bahwa tesis ilmiahnya Kiai Imaduddin itu adalah benar. Hanya saya sekarang berusaha untuk menguatkan dalam disiplin ilmu yang lainnya yang mungkin selama ini belum pernah dibicarakan atau belum banyak dibicarakan. Baik dalam tulisan ataupun mungkin dalam YouTube. Baik, saya langsung Kiai Imad. Ini sepertinya merasa ada kawan yang mendukung ini. Atau bagaimana pertama melihat dari buku yang ditulis oleh Kiai Alawi Nurul Huda Al-Bantani. Silakan Kiai. Ini luar biasa, judul bukunya Rungkatnya Nasab Ba'alawi. Ini mungkin kata judul buku ini adalah kalimat khabariyah, bahwa memang nasab Ba'alawi ini sudah terputus dari sisi ilmu nasab, dari sisi ilmu sejarah maupun dari sisi hasil tes DNA. Saya mengucapkan apresiasi yang sangat besar terhadap upaya dari Kiai Alawi Al-Bantani di dalam menulis diskursus nasab ini yang sudah berjalan 2 tahun lebih. Memang sebuah peristiwa tanpa ada yang mencatat itu nanti mungkin akan sulit bagi generasi mendatang untuk mencari referensi tentang apa yang terjadi pada zaman kita di hari ini. Tapi dengan banyaknya mereka yang menulis semacam apa yang telah dilakukan dengan membanggakan oleh Kiai Alawi Nurul Alam Al-Bantani ini akan mempermudah bagi generasi-generasi kita yang akan datang untuk mengetahui bahwa tahun 2023 dan tahun 2024 ada diskursus tentang nasab Ba'al, sebuah klan yang berasal dari migrasi orang-orang Yaman ke Hindia Belanda pada tahun 1830-an sampai 1932 atau 42 ya, kalau menurut Jajat Burhanuddin itu, ke Indonesia. Kemudian mereka mengaku sebagai keturunan daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanpa instruksi, pengakuan itu berjalan sampai tahun 2023
2002 dengan berbasis husnuzon, masyarakat Nusantara welcome terhadap pengakuan itu. Tapi kemudian di tahun 2022 ada sebuah kajian dari Putra Nusantara yang kemudian di dalam hasil kajiannya itu menyatakan dengan seyakin-yakinnya, hakul yakin, bahwa secara ilmu sejarah dan ilmu nasab, klan Ba'alwi bukanlah merupakan keturunan dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, diskursus itu kini telah ditambah kekuatannya untuk sejarah masa depan oleh saudara saya sama-sama dari keturunan Banten, yaitu Syekh Kiai Alawi Nurul Alam Al-Bantani, cucu dari Sultan Abul Mahasin Zainul Arifin, apa Zainul Asikin itu. Beliau ini adalah seorang tubagus dari Bandung yang silsilahnya muttasil kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui jalur Sultan Maulana Hasanuddin Banten, putra dari Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah. Memang tokoh-tokoh semacam Kiai Alawi tanpa beliau menggunakan status-status yang di depan namanya menggunakan ciri-ciri khas daripada Kesultanan Banten, namun hari ini beliau telah membuktikan bahwa jiwa-jiwa perjuangan Sultan Banten yang diwariskan secara lumintu kepada para keturunannya hari ini dibuktikan oleh beliau. Dalam diskursus ini beliau kemudian mempunyai upaya untuk mencatat apa yang terjadi hari ini untuk diwariskan kepada keturunan kita generasi yang akan datang, bahwa nilai-nilai kepahlawanan, nilai-nilai kekesatriaan, nilai-nilai kepedulian, kasih sayang kepada umat itu memang harusnya ditampilkan ketika umat itu membutuhkan. Dan saya apresiasi sekali, ini bukan kita membangga-banggakan Kiai Alawi karena memang kita juga belum pernah bertemu, tetapi memang saya terharu ketika melihat buku yang begitu tebal dengan desain yang begitu cantik, kemudian banyak dipesan orang, baru pagi tadi itu di-share, kemudian banyak orang memesan buku itu, dan alhamdulillah pada malam hari ini pada suka mengangkatnya. Terima kasih kepada pada suka. Mudah-mudahan apa yang kita upayakan hari ini akan bermanfaat untuk umat Islam Indonesia di masa yang akan datang, dan wabil umum itu kepada seluruh bangsa, karena memang mayoritas Islam di Indonesia adalah keturunan atau merupakan pelanjut ajaran daripada Wali Songo yang sangat menghargai perbedaan orang-orang yang belum atau yang berbeda keyakinan dengan umat Islam. Itu dalam ajaran Wali Songo sangat dihormati, sebagaimana umat Islam menghormati diri mereka sendiri, karena sebagai bangsa kita memang terlahir di bumi Indonesia yang perbedaan keyakinan suku bangsa, bahasa adalah keniscayaan, dan ini adalah sangat luar biasa yang telah dilakukan oleh Kiai Alawi. Sekali lagi saya sangat mengapresiasi. Terima kasih.